Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Pada bahasa Inggris Niaga untuk modul kelima dan belajar 1, yaitu istilah ekonomi yang dimulai dengan huruf L. Pertama kita akan membahas tentang labor atau tenaga kerja. Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi selain dari tanah atau SDA, sumber daya alam, kemudian juga modal, juga perusahaan. Salah satu dari faktor produksi. Kemudian di antara hal yang menentukan permintaan dari atau penawaran dari tenaga kerja ya, itu adalah jumlah orang yang mampu bekerja di sebuah populasi, kemudian kemauan atau willingness mereka untuk bekerja, kemudian tenaga kerja itu sendiri, serta tingkat kesehatan dari ekonomi dan perusahaan. Kemudian penawaran untuk tenaga kerja atau demand itu tergantung pada tingkat kesehatan dari ekonomi serta perusahaan itu, kemudian adanya hukum tenaga kerja, juga adanya harga ya, dari faktor-faktor produksi lain. Dalam sebuah pasar sempurna, upah itu ditentukan oleh ya supply dan demand ya, atau permintaan dan penawaran ya. Tapi ternyata pasar tenaga kerja itu tidak sempurna ya, sehingga upah itu tidak fleksibel. Maksudnya tidak fleksibel itu apa? Kalau upah itu udah naik tapi susah turun ya kalau upah ya, jadi tidak fleksibel. Dan adanya tidak fleksibelan ini atau rigidity itu artinya kekakuan upah yang naik tapi tidak mudah turun, itu bisa menyebabkan pengangguran ya, karena orang mungkin lebih memilih tidak bekerja dengan yang turun daripada terus-menerus bekerja. Kemudian labor intensif ya, artinya padat karya. Labor intensif artinya itu adalah sebuah proses produksi yang lebih banyak melibatkan tenaga kerja daripada modal ya. Jadi padat karya, padat modal. Lawannya adalah capital intensif atau padat modal. Kemudian labor market flexibility atau fleksibilitas pasar tenaga kerja. Ya. Sebuah pasar tenaga kerja dikatakan fleksibel jika mudah dan murah bagi perusahaan untuk bisa mengubah-ubah jumlah tenaga kerja yang mereka gunakan. Maksudnya mereka bisa mempekerjakan orang sekaligus juga bisa mengeluarkan orang dari perusahaan tersebut dengan mudah. Itu berarti pasar tenaga kerjanya mudah atau fleksibel. Termasuk juga mengubah jumlah jam kerjanya dan juga mengubah jumlah kerjanya ya. Dan juga adanya peraturan yang minimal dalam ketenaga kerjaan. Misalnya saja tidak ada upah minimal di daerah tersebut, maka berarti terjadi fleksibilitas pasar tenaga kerja. Di sini ketika terjadi pasar tenaga kerja yang fleksibel, maka dimungkinkan bahwa semakin rendah. Jadi ini suatu teori ya. Jadi semakin fleksibel sebuah pasar tenaga kerja, itu biasanya akan mengakibatkan rendahnya tingkat pengangguran dan akan menaikkan tingkat GDP per kepala. Tapi ini baru teori ya. Tapi belum dibuktikan sepertinya ya, karena di sini tidak dikatakan ada bukti. Di sini dikatakan bahwa fleksibilitas pasar tenaga kerja itu akan mengakibatkan turunnya pengangguran. Theory of value atau teori nilai tenaga kerja. Teori nilai tenaga kerja, labor theory of value. Ini dikatakan bahwa nilai dari barang atau jasa, good ya, itu barang atau jasa, itu tergantung pada seberapa banyak tenaga kerja yang dipakai untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. Ini adalah teori nilai tenaga kerja. Pertama kali yang mengemukakan itu adalah Adam Smith ya, bapak ilmu ekonomi klasik ya. Dan kemudian juga dinyatakan oleh Karl Marx ya, atau bapak Marxisme ya. Kemudian pada masa sekarang lebih banyak ahli ekonomi yang berpendapat bahwa nilai tenaga kerja
itu tidak ditentukan semata-mata, maaf ya, ini di dalam teori yang terbaru sekarang itu harga suatu barang atau harga suatu jasa itu tidak ditentukan oleh jumlah tenaga kerja, ya, tetapi ditentukan oleh supply and demand atau ya permintaan dan penawaran ya. Jadi kalau dulu dikatakan nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut, tetapi kalau pada masa sekarang harga barang atau jasa itu ditentukan oleh supply dan demand atau permintaan dan penawaran. Level growth atau kurva Laffer ya. Ini adalah kurva yang menyatakan atau teori menyatakan bahwa jika pajak atau tingkat pajak itu dinaikkan melebihi suatu level, maka kenaikan tersebut justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, sehingga pada gilirannya juga akan mengurangi pendapatan pemerintah. Ya. Dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi, itu Arthur Level pada tahun 1974, ketika dia sedang duduk-duduk di sebuah bar di Washington dan menghitung jumlah rata-rata pajak terhadap total pajak yang didapatkan. Dan kemudian teori ini terbukti sedikit ya bahwa ternyata terjadi pemotongan pajak pada masa pemerintahan Ronald Reagan pada tahun 1980-an di Amerika Serikat serta Margaret Thatcher di Inggris. Dan setelah itu terjadi hal yang di luar perkiraan bahwa ini kalau menurut perkiraannya Lever, ketika pajak itu diturunkan, maka berarti kan tingkat perekonomian itu akan meningkat ya. Tetapi ternyata pada masa Reagan tahun 80-an Amerika Serikat itu menurunkan pajak ya. Dan kemudian ternyata perekonomian Amerika tidak membaik, tidak lebih tinggi karena ternyata pemerintah Amerika sudah termasuk rendah pajaknya. Ketika diturunkan lagi ternyata tidak begitu berpengaruh. Lain halnya ketika dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Ketika itu negara Eropa berarti pajaknya lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Ketika mereka menurunkan pajak, maka teori dari Lever ini terbukti, yaitu ketika pemerintah negara-negara di Eropa menurunkan pajak, pertumbuhan ekonominya meningkat. Demikian. Lagging indicators atau indikator ekonomi yang lagging. Kalau Anda tahu istilah lagging itu berarti semacam jadi keterlambatan penerimaan sinyal ya. Kalau kita misalnya memutar sebuah video YouTube, kemudian video tersebut terjadi buffering, nah itu terjadi lagging ya, terjadi keterlambatan. Nah ini juga pakai juga dalam istilah ekonomi, yaitu sebuah indikator ekonomi dikatakan lagging jika indikator tersebut berperilaku reaksi lebih pelan daripada perubahan ekonomi yang terjadi, sehingga hanya memiliki manfaat sedikit untuk memprediksi, tidak banyak manfaat untuk prediksi. Dibandingkan dengan leading indikator, maka kalau indikator yang utama, leading indikator itu lebih cepat bisa mengindikasikan terjadinya perubahan ekonomi. Laissez-faire ini adalah teori ekonomi yang berasal dari abad ke-18 yang secara sangat kuat itu melawan atau menentang adanya intervensi pemerintah di dalam bisnisnya. Artinya bahwa laissez-faire ini semacam liberalisme ya. Kepercayaan bahwa ekonomi bisa berfungsi baik ketika tidak ada intervensi dari pemerintah yang bisa atau dilacak pada fisiokrat atau ahli-ahli dari negara Prancis pada abad ke-18 ya. Dan ini menjadi salah satu formula dari ekonomi klasik yang diawali oleh Adam Smith, ahli filsafat dari Skotlandia ya, yang mengatakan adanya invisible hand atau tangan tak terlihat yang mengatur ekonomi secara efisien.
dengan syarat adanya persaingan bebas di sini atau laissez-faire yang mengecilkan peran pemerintah. Ya. Jadi persaingan secara bebas tapi pemerintah tidak terlihat. Dan kemudian ekonomi atau aliran ekonomi Keynes itu justru menyarankan adanya intervensi pemerintah karena ketika terjadi suatu resesi atau jadi suatu kegagalan pasar, maka pemerintah itu justru harus turun tangan ya. Misalnya saja dengan menurunkan pajak, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat, itu kan berarti pemerintah campur tangan. Dan kemudian ini menjadi inspirasi lagi bagi Margaret Thatcher serta Ronald Reagan tahun 1980-an untuk memakai asas laissez-faire lagi atau mengecilkan peran negara lagi, karena ternyata setelah beberapa lama ada intervensi pemerintah, kemudian dirasa ada inefisiensi. Inefisiensi ini berarti di sini bisa terjadi, salah satunya itu adalah dulu kita sudah membahas adanya crowding out. Ya. Crowding out atau investasi pemerintah itu justru mengendurkan peran swasta dalam perekonomian. Sehingga Ronald Reagan serta Margaret Thatcher tahun 1980-an itu mengimplementasikan kembali itu persaingan bebas di negaranya masing-masing, yaitu di Amerika Serikat untuk Ronald Reagan serta Margaret Thatcher di Inggris. Land atau tanah ini adalah salah satu dari faktor produksi bersamaan dengan tenaga kerja, modal serta perusahaan ya. Dan kemudian kalau zaman sekarang land ini tidak hanya tanah tapi juga termasuk sumber daya alam, juga termasuk dari faktor produksi ya. Kemudian land tax atau pajak tanah. Pajak tanah ini diperkenalkan di Amerika Serikat pada abad 19 oleh Henry George yang percaya bahwa pajak itu harus dikenakan terhadap hanya pada tanah ya, bukan terhadap tenaga kerja atau bukan terhadap modal. Karena kan kenapa? Dikarenakan George atau Henry George itu berpendapat bahwa tanah itu satu-satunya hal yang paling mudah untuk dikenakan pajak ya, tidak berubah-ubah. Sedangkan itu tenaga kerja ataupun modal itu bisa berubah-ubah. Tapi ini juga ini kalau kelebihannya ya, itu mudah untuk diterapkan dan murah. Tapi kemudian ini juga pajak tanah itu sulit untuk dihindari ya. Tapi kemudian di banyak negara itu tidak bisa pajak hanya dikenakan pada tanah saja, karena berarti akan merugikan penerimaan negara, karena itu pajak hanya dikenakan pada tanah. Jadi kalau Bapak Ibu atau orang yang membayar BP itu berarti membayar pajak tanah ya, dikenakan juga di Indonesia. ON Economics atau hukum dan ilmu ekonomi ini cabang baru ilmu ekonomi yang baru diperkenalkan di University of Chicago Law School. Jadi diperkenalkan di Chicago ya, cabang baru yaitu Law and Economics atau hukum dan ilmu ekonomi ya. Dan kemudian ini menitik beratkan ada reversible property right atau ada penegakan hukum kepemilikan ya. Jadi ketika sebuah negara tidak bisa menegakkan hukum kepemilikan, maka di situ juga akan merugikan para pelaku ekonomi, sehingga gilirannya juga akan merugikan ekonomi negara tersebut. Juga pada masa sekarang ilmu hukum dan ilmu ekonomi ini juga semakin memperluas wilayahnya terhadap isu-isu sosiologi, termasuk juga menganalisis ekonomi yang menyebabkan kriminalitas ya. Dan bagaimana cara untuk membuat suatu struktur ekonomi insentifnya supaya bisa mengurangi terjadi kejahatan. Seperti kita ketahui bahwa ekonomi dalam suatu negara itu tidak
bisa berdiri satu faktor di antara faktor yang lainnya. Jadi semua aku ekonomi dan semua lini baik itu sektor real maupun sektor non real itu saling berkaitan, sehingga perlu dipikirkan cara untuk supaya orang-orang yang tidak memiliki penghasilan yang tinggi itu tidak melakukan kejahatan. Dengan cara apa? Ya dengan cara membuat suatu struktur insentif ya, bagi orang-orang yang tidak punya penghasilan atau penghasilannya kurang, sehingga mereka tidak sampai perlu melakukan kejahatan seperti itu ya. Indikator atau indikator utama ya. Ini adalah indikator yang bisa mengukur faktor ekonomi yang berubah sebelum ekonomi tersebut mulai berubah, mengikuti suatu pola atau suatu tren ya. Suatu indikator-indikator ekonomi yang utama tersebut digunakan untuk memprediksi perubahan dalam sebuah ekonomi. Tapi meskipun begitu, itu tidak selalu akurat. Ini disebut juga sebuah crystal ball atau bola kristal. Kalau kita tahu bola kristal itu biasanya dipakai untuk meramal di dalam film-film kartun anak-anak itu ya. Yang kalau bisa meramalkan ya. Jadi ini indikator-indikator ekonomi yang bisa meramalkan masa depan suatu ekonomi. Di sini contohnya ya, misalnya suatu variabel ekonomi bisa secara konsisten mendahului perubahan GDP, dan indikator lain bisa memprediksi perubahan dalam inflasi, sehingga para ahli statistik itu mengkombinasikan berbagai macam indikator-indikator utama tersebut ke dalam sebuah indeks utama dari pertumbuhan ekonomis serta atau inflasi ya. Namun kadang-kadang tidak ada keterkaitan di antara indikator-indikator utama tersebut dengan apa yang mereka prediksi, sehingga bisa saja indikator-indikator ekonomi utama tersebut salah ya. Kalau Anda pernah mempelajari istilah saham, barangkali ada yang namanya indikator fundamental ya. Indikator fundamental itu berarti berasal dari berita-berita besar yang bisa mempengaruhi harga produk komoditi, saham maupun mata uang. Misalnya saja sekarang berita yang sedang terjadi mengguncangkan harga emas, kan mengguncangkan harga macam-macam saham, itu adalah berita pemilihan presiden di Amerika Serikat. Itu termasuk indikator fundamental ya, fundamental ekonomi. Termasuk indikator fundamental, termasuk diantaranya itu adalah tingkat pengangguran, itu termasuk indikator fundamental. Termasuk juga tingkat suku bunga Bank Federal Amerika Serikat ya, atau Federal Reserve, itu juga termasuk indikator fundamental untuk dolar Amerika. Kemudian yang kedua, indikator yang biasa dipakai itu adalah indikator teknikal ya. Kalau indikator teknikal ini berarti indikator-indikator yang memakai istilahnya ekonometrika ya, artinya menggunakan hitungan matematika untuk bisa memprediksi masa depan atau pergerakan ekonomi, misalnya saja pergerakan komoditi, pergerakan saham, atau pergerakan kurs dan lain sebagainya. Jadi ada dua macam indikator fundamental, berasal dari berita-berita politik maupun berita ekonomi. Dan yang kedua adalah indikator teknikal yang dari hitung-hitungan. Lender of last resort atau memberi pinjaman paling akhir. Ini adalah fungsi salah satu dari bank sentral atau bank sirkulasi. Kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia. Ketika sebuah atau beberapa bank itu mengalami kesulitan cash dan tidak ada bank lain yang bisa menalangi, maka itu adalah fungsi dari sebuah bank sentral. Tentu saja dengan adanya string attached atau ada syarat-syarat yang mengikat ya, atau bahkan mereka bisa mengambil alih bank yang bermasalah tersebut. Kalau di Indonesia contoh yang bermasalah dulu itu ada yang namanya Bank Senturi ya. Kemudian Bank Senturi itu ditalangi oleh Bank Indonesia. Itu berarti Bank Indonesia menjadi salah satu menjalani fungsinya sebagai lender of the last resort ya. Tapi kemudian ini bisa juga menyebabkan kepercayaan ya dalam sistem perbankan, karena itu dulu di waktu Bank Senturi mengalami kesulitan cash itu dikatakan bahwa kalau suatu sebuah bank itu bisa flat, ini bisa merembet mengaruhi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, karena itu disebut
kejadian itu kejadian yang harus ditalangi oleh Indonesia, sehingga disebut kejadian yang bisa berdampak sistemik ya. Dampak sistemik itu berarti dampaknya bukan hanya pada bank itu sendiri, tapi bisa merembet ke sektor-sektor ekonomi lain dan bisa mempengaruhi suatu negara. Ini ada sebuah istilah bank run. Bank run itu artinya adalah nasabah bank itu menarik uangnya dari bank secara besar-besaran, sehingga bank tersebut tidak bisa memberi atau mengembalikan dana kepada para para orang yang menyimpan uang di bank tersebut, namanya bank run ya. Karena seperti kita ketahui bahwa bank itu sebenarnya tidak menyimpan semua uangnya di dalam bank itu sendiri ya. Ada aturannya. Jadi sebuah bank itu bisa memberikan pinjaman kepada bank dan lain sebagainya, kemudian diinvestasikan ke dalam apa namanya, ke dalam investasi lain dan lain sebagainya ya. Sehingga bisa saja ketika semua nasabah menarik uangnya akan kehabisan kas, dan ini harus ditanggulangi oleh bank sentral. Tapi ketika bank sentral itu menalangi sebuah bank, itu berarti bisa terjadi suatu bahaya moral atau moral hazard ya, sehingga bank itu akan bisa menjadi lebih reckless itu ceroboh ya, karena mereka tahu bahwa mereka akan ditalangi bailout ketika mereka gagal. Itu kejelekannya. Leverage buyout. Leverage itu artinya ungkit ya, diungkit. Ya. Buyout itu artinya pembelian. Jadi sebuah perusahaan yang membeli perusahaan lain dengan cara mendapatkan uang, ya, mendapatkan uang untuk mengakuisisi perusahaan lain ya. Nah, cara apa? Uang tersebut pinjam atau diungkit ya. Jadi seperti kita tahu istilah leverage atau dulu namanya gearing ya. Gearing atau leverage itu artinya mengungkit perbandingan antara utang dengan perbandingan antara ekuitas dibandingkan dengan utang ya. Semakin tinggi utangnya berarti leverage-nya makin tinggi. Semakin rendah utangnya berarti leverage-nya makin rendah. Semakin semakin tinggi itu justru memperbesar risiko gagal bayar dari dari perusahaan tersebut ya. Misalnya Anda punya uang $1, utangnya $100 ya. Berarti leverage Anda 1 dibanding 100. Uang Anda 1 itu berarti disamakan dengan utang Anda sejumlah $100 itu. Anda dapatkan leverage 1 banding 100. Seperti itu ya. Itu istilah dari leverage. Kemudian disingkat juga LBOS atau leverage buyout. Ini mulai terkenal di Amerika Serikat ya sejak tahun 1980. Ketika utang negara itu bisa meningkat dan kemudian buka diri di para peminjam yang memungkinkan mereka bisa meminjam sampai jutaan dolar untuk bisa memenuhi target mereka ya. Meskipun beberapa skema utang ini kemudian gagal, tapi beberapa diantaranya juga bisa berhasil ya. Karena itu beberapa ahli ekonomi memandang bahwa mengambil utang besar membeli perusahaan lain itu kadang-kadang itu salah satu cara supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan di antara manajer perusahaan serta pemilik usaha. Karena seperti kita ketahui bahwa pemilik usaha itu kadang-kadang tidak ingin membeli perusahaan dengan ekuitas atau dengan keuntungan perusahaan yang bisa mengurangi dividen mereka, sehingga pemilik perusahaan lebih suka kalau suatu perusahaan mau mengakuisisi perusahaan lain mereka ngutang gitu ya, itu tidak mengurangi dividennya. Liberal economics atau ekonomi liberal ini adalah kapitalisme laissez-faire. Laissez-faire itu berarti persaingan bebas tanpa banyak campur tangan pemerintah. Nama lain dari kapitalisme laissez-faire ya. Dan liberalization itu adalah kebijakan untuk mempromosikan ekonomi liberal dengan mengurangi peran serta pemerintah pada hal-hal yang bisa dibantunya untuk membuat supaya ekonomi bisa berjalan lebih efisien. Karena menurut liberalisasi ini karena
semakin sedikit peran pemerintah itu semakin baik, karena berarti semakin banyak kompetisi, berarti akan memberikan hal yang terbaik atau hasil produk dan jasa yang terbaik juga bagi para konsumen. Harga yang paling murah untuk para konsumen itu kata liberalisasi. Masuk di antara liberalisasi ini adalah privatisasi serta deregulasi. Kita sudah tahu bahwa yang namanya privatisasi itu adalah pengalihan aset dari BUMN kepada swasta supaya ada peran serta swasta di dalam ekonomi nasional. Kemudian deregulasi itu berarti penghilangan peran serta pemerintah di dalam ekonomian ya. Kemudian LIBOR itu adalah London Interbank Offered Rate atau kurs yang ditawarkan oleh bank-bank besar di London. Karena kenapa? Mereka menjadi acuan, bank besar di London itu saling memberikan pinjaman dan itu ada kurs khususnya, tentu saja dengan kurs yang lebih baik daripada yang dijual di pasar-pasar komersil ya. Dan ini jadi acuan bagi para pedagang valuta asing biasanya ya, ketika mereka menginginkan courting atau menginginkan diskon. Life itu artinya adalah kehidupan ya. Meskipun kehidupan manusia itu tidak bisa dihitung, tapi saja para ahli ekonomi itu mencoba menghitung nilai dari kehidupan manusia. Apa? Ya tentu saja untuk misalnya perhitungan asuransi atau untuk menghitung kerugian dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terjadi bahwa nilai hidup manusia kalau dihitung secara kuantitatif itu berbeda-beda. Misalnya saja asuransi untuk penumpang yang menumpang pesawat di tiket kelas 1 dengan seseorang yang beli tiket untuk kelas ekonomi. Tentu saja asuransinya berbeda karena yang membeli asuransi untuk tiket pesawat kelas 1 itu preminya lebih mahal daripada yang membeli asuransi di pesawat di kelas ekonomi ya. Meskipun itu kelihatannya tidak adil, tapi itu memang sesuai dengan perhitungan para ahli ekonomi. Misalnya saja dengan cara lain, seorang banker atau pegawai bank investasi itu tentu saja memiliki premi asuransi yang lebih tinggi daripada seorang guru yang gajinya tentu saja lebih rendah. Karena itu perusahaan asuransi juga akan mengenakan premi yang berbeda-beda serta jaminan yang berbeda-beda bagi para orang tersebut ya, karena mereka pendapatannya juga berbeda. Kemudian cara lain untuk menganalisis risiko dari orang itu mereka bisa dihitung melalui berapa banyak premi yang mereka berani bayarkan. Jadi ketika orang berani membayar misalnya asuransi jiwa semakin mahal, maka akan mendapatkan istilahnya jaminan asuransi yang lebih tinggi daripada orang yang beli premi asuransi jiwa yang lebih rendah ya, seperti itu. Life cycle hypothesis atau hipotesis siklus hidup. Ini ada sebuah hipotesis siklus hidup di mana para ahli ekonomi itu membagi antara berapa yang dibelanjakan orang spending dan berapa yang disimpan orang, dan cara mereka meminjam uang itu seperti apa. Jadi ada sebuah analisis dari para ahli ekonomi bahwa orang-orang muda mereka punya pendapatan yang lebih rendah, tapi mereka akan mengeluarkan uang lebih banyak karena mereka mungkin masih kuliah, masih belajar, masih membangun keluarga, masih membangun rumah, sehingga mereka pendapatannya rendah tapi pengeluarannya tinggi. Tapi ketika mereka semakin tua dan biasanya terjadi peningkatan pendapatan, mereka sudah melunasi hipotek atau angsuran rumahnya, dan kemudian anak-anak mereka juga sudah punya sudah berdiri dan mereka sudah siap-siap pensiun, sehingga mereka akan lebih banyak memperbanyak tabungannya dan investasi daripada pengeluaran. Semakin tua itu semakin banyak tabungan, semakin muda itu semakin kurang tabungan. Itu istilah gampangnya ya. Kemudian salah satu hal yang puzzle yang jadi pertanyaan dari para ahli ekonomi, bahwa kadang-kadang orang itu meskipun sudah menabung
untuk masa tuanya, kadang-kadang ketika mereka meninggal, mereka masih memiliki banyak aset. Ya. Beberapa ahli ekonomi menyatakan bahwa mereka ingin orang-orang yang meninggalkan banyak aset atau banyak warisan tersebut memang ingin meninggalkan warisan yang banyak, inheritance, para kerabatnya. Tapi ada juga ahli ekonomi yang menyatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan banyak warisan itu sebenarnya tidak berniat meninggalkan warisan, tapi mereka cenderung terlalu optimistik tentang harapan hidup mereka ya. Ini ada dua pendapat mengapa orang punya banyak warisan atau meninggalkan banyak warisan. Liquidity atau likuiditas. Likuiditas itu adalah tingkat di mana sebuah aset atau sekuritas itu bisa dijual, maupun dibeli ataupun dijual di pasaran itu tanpa mempengaruhi harga dari aset tersebut. Ya. Likuiditas itu ada ciri-cirinya, yaitu adanya aktivitas perdagangan yang tinggi. Yang paling tinggi likuiditas di dunia itu tentu saja adalah cash ya. Cash itu paling liquid, bisa dipakai kapan saja, bisa dipakai untuk membeli maupun apa saja lah. Kemudian nomor dua itu adalah aset lain ya. Aset lain itu kurang liquid. Dan kemudian yang liquid lagi, contohnya saja misalnya komoditas ya. Komoditas itu kan berarti misalnya Anda punya, itu kan berarti itu aset, tapi belum itu lebih liquid daripada cash, karena cash itu bisa dipakai saat itu, sedangkan kalau tanah itu harus dijual dulu ya, gitu ya. Kemudian ada istilah risk averse. Risk averse itu adalah istilah dari penghindaran risiko. Penghindaran risiko terjadi ketika orang atau investor-investor itu menarik investasi atau menarik ekuitasnya dari sebuah pasar modal atau pasar uang, sehingga tiba-tiba terjadi penghilangan atau likuiditas di pasar uang atau pasar modal tersebut evaporate, menguap seketika ya. Karena adanya risk averse, adanya penghindaran risiko. Liquidity preference atau preferensi likuiditas adalah proporsi atau perbandingan dari aset yang dimiliki dengan berbagai jenis likuiditasnya. Ciri-cirinya adalah untuk melihat preferensi likuiditasnya, semakin banyak cash yang seseorang miliki, maka berarti mereka menginginkan likuiditas yang semakin besar. Jadi likuiditas itu berarti cash ya. Semakin banyak cashnya berarti semakin besar likuiditasnya. Itu berarti tidak memegang atau berarti semakin sedikit aset yang kurang liquid. Jadi karena yang paling liquid itu adalah cash. Liquidity trap. Liquidity trap itu terjadi ketika kebijakan moneter itu semuanya tidak berguna ya, impoten ya. Contohnya, ketika terjadi sebuah liquidity trap itu ketika hampir semua orang atau perusahaan itu ingin memegang cash tapi tidak ingin membelanjakannya, sehingga tidak terjadi demand, tidak terjadi permintaan ya, tidak terjadi permintaan, sehingga perputaran ekonominya tidak ada. Jadi saya ulangi, misalnya terjadi liquidity trap itu pada tahun 1930-an ketika di Amerika dan di Inggris itu orang-orang lebih suka memegang cash, ada resesi ya, mereka tidak mau membelanjakannya, maka resesinya menjadi makin parah karena orang tidak mau belanja, berarti kan orang lain tidak bisa menjual barangnya, jadi kemandekan ekonomi, maka terjadi resesi yang makin parah, sehingga ketika terjadi sebuah resesi ekonomi malah justru orang itu harus banyak belanja. Tapi juga pemerintah juga harus memompa pendapatan orang ya. Seperti kita lihat ada masa sekarang ketika terjadi pandemi, pemerintah itu memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Dan maksud apa? Supaya bantuan tersebut sebenarnya untuk dibelanjakan dan untuk disimpan. Ketika bantuan dari pemerintah tersebut dibelanjakan, itu berarti juga akan menggerakkan roda ekonomi negara atau roda ekonomi di Indonesia, sehingga resesi tidak akan semakin parah. Tapi ketika bantuan dari pemerintah itu kemudian disimpan saja atau tidak dibelanjakan, maka justru akan makin memperparah resesi itu sendiri. Long run itu artinya adalah jangka panjang.
jangka panjang. Seperti kita ketahui bahwa ada perencanaan ekonomi jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang ya. Untuk Indonesia jangka panjang itu adalah 25 sampai 30 tahun ya. Kalau jangka pendek itu berarti 5 tahun dalam sebuah kabinet. Kemudian ini ada sebuah teori dari Keynes ya. Beliau menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu cenderung dalam jangka panjang itu akan jadi equilibrium atau menjadi suatu keseimbangan dengan adanya nol pengangguran atau full employment ya. Full itu berarti penuh, employment itu pekerjanya itu semuanya penuh, semuanya bekerja. Tapi kemudian dalam sebuah ekonomi itu tidak bisa menjelaskan, maksudnya ilmu ekonomi klasik ya, itu tidak bisa menjelaskan kenapa kok sering terjadi ketidakseimbangan ya, atau ketika terjadi sebuah keseimbangan itu justru tingkat pengangguran itu tinggi. Jadi ini yang diprotes oleh Keynes dari ilmu ekonomi klasik ya, tentang pentingnya analisis ekonomi untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Seperti itu. Term of labor fallacy atau kesalahan pemikiran tentang bahwa tenaga kerja itu tetap ya, artinya saya ulangi, ini adalah kesalahan pemikiran yang menyatakan bahwa jumlah pekerjaan bagi tenaga kerja itu tetap ya. Ini dikatakan salah satu dari kesalahan dalam ilmu ekonomi yang paling besar ya, karena sebagai contoh, ketika misalnya nih ada sebuah contoh, ketika sebuah perusahaan membuat suatu kebijakan, mereka memangkas jam kerja 10%, mereka bisa mempekerjakan lebih banyak orang dan kemudian akan mengecilkan angka pengangguran. Hal ini sebenarnya kalau di logika secara sederhana mungkin berhasil, nyatanya tidak, karena itu dinyatakan kesalahan berpikir itu ya. Jadi kesalahan berpikir menyederhanakan masalah. Misalnya ketika kita memotong jumlah jam kerja, berarti kan jumlah jam kerja tersebut bisa diisi oleh tenaga kerja lain. Ternyata tidak semudah itu. Dan ini disebut kesalahan berpikir. Ya. Ini karena kenapa? Ketika orang potong jam kerjanya, maka kerja tersebut juga harus mau gajinya itu dipotong. Katanya kan tidak ya. Ketika orang dipotong, misalnya saja karyawan ya, karyawan kontrak atau karyawan tetap, itu ketika jam kerjanya dipotong, tentu saja mereka tidak akan mau gajinya dipotong. Nah, ini yang menjadi sebuah kesalahan berpikir para ahli ekonomi. Sum tax atau pajak gelondongan ya, lam itu artinya gelondongan. Ini perencanaan pajak atau penarikan pajak yang jumlahnya sama untuk setiap orang, tidak peduli jumlah pendapatannya atau jumlah kekayaannya. Karena ini sangat efisien. Artinya kenapa? Orang atau ahli ekonomi itu tidak susah lagi ngitungnya. Tapi kemudian ketika dipakai, misalnya oleh Margaret Thatcher, orang Perdana Menteri Inggris pada tahun 1980-an, itu justru mengakibatkan beliau itu lengser dari kursi Perdana Menterinya ya, karena banyak orang tidak setuju ya. Tentu saja pemilih-pemilih yang mayoritas orang orang pekerja biasa kenakan pajak yang sama besarnya dengan orang yang kaya, tentu saja mereka tidak akan memilih Perdana Menteri ini lagi ya, meskipun perhitungan ekonominya mudah ya, seperti itu. Luxuries atau barang mewah ya, ini adalah barang atau jasa yang punya elastisitas permintaan yang tinggi. Elastisitas permintaan yang tinggi. Maksudnya kenapa? Elastisitas itu kan berarti semakin suatu permintaan barang itu elastis, maka ketika harganya semakin tinggi akan semakin sedikit orang yang mau beli, seperti itu ya. Ketika suatu barang itu kurang elastis, ketika harga barang itu dinaikkan, tidak akan begitu berpengaruh terhadap jumlah orang yang mau membeli. Ya, berarti barang
barang mewah itu termasuk barang yang elastisitas permintaannya itu tinggi ya. Oke, sekian untuk kegiatan belajar pertama dari materi untuk istilah ekonomi yang diawali dengan huruf L ya. Semoga membantu. Kita akan lanjutkan dengan kegiatan belajar yang kedua.